Crazy in Love Chapter 12. Kenapa harus dia sih? Matahari belum juga menampakkan sinarnya, namun Raihan sudah tak sabar ingin mengayuh sepeda gunung bersama kedua temannya. Tujuan terselubung dari agenda itu, apalagi jika bukan mendekatkan Zahra pada Dimas. "Zahra, sudah siap-siap nggak?" serunya melirik pintu kamar Zahra yang masih rapat tertutup. Selama beberapa hari terakhir, Raihan telah membiasakan diri bersepeda tiap sore. Itu juga tak lepas dari teguran kedua orang tuanya. Zahra pun demikian, kendati tak sesemangat Raihan, ia juga bersepeda di sore hari, sekedar mengunjungi Mariska yang bertetangga dengannya. Anggaplah demikian karena mereka tinggal di satu kawasan, kendati berbeda kompleks perumahan. "Raihan, ini masih pagi nak," tegur Ibu Hazlina kala memperhatikan Raihan mengeluarkan sepedanya tadi. "Emang masih pagi banget mah, cuma ngecek sepeda aja. Lagian aku janjian sama anak-anak itu jam 5 berangkat dari rumah. Terus kumpul di Simpang 3, tutur Raihan membocorkan rencananya pagi itu. "Oh, sekarang sudah jam setengah 5, apa gak kepagian itu? Masih gelap loh," timpal Ibu Hazlina. "Masalahnya mah, sekiranya jam setengah 7 sudah nyampe di taman kota," kata Raihan menjelaskan. "Begitu ya, tapi taman kota kan gak begitu jauh dari sini," seru Ibu Hazlina masih belum lega hatinya jika tidak mendetail. "Kan kita gak langsung ke sana mah, masih muter-muter gitu nyari keringat," jawab Raihan menjelaskan. "Oh gitu ya," seru Ibu Hazlina tidak lagi mencerca Raihan. Setelahnya ia sendiri memilih berjalan ke ruang olahraga yang juga berada di lantai 1 di samping ruang kesehatan. Ya, sekedar melakukan olahraga rutin. Kala telah memasuki ruang olahraga itu, dengan sengaja Ibu Hazlina membuka pintu kaca sepenuhnya agar segarnya udara pagi memasuki rumah. Berdiri ia di tengah pintu, merasakan segarnya udara menerpa tubuhnya yang dibalut kaos lengan pendek dan celana training warna abu-abu. Sudah menjadi kebiasaan Ibu Hazlina melakukan yoga setiap pagi, sembari menunggu sinar matahari menyapa menghangatkan tubuh. Setengah jam kemudian, Zahra yang sudah siap bersepeda muncul dari lantai 2 rumah. Dengan langkah penuh semangat, cewek itu berjalan ke garasi yang sudah terbuka, mengeluarkan sepeda lipat miliknya. "Loh, ternyata keduluan kakak," ucapnya sembari toleh-toleh mencari keberadaan Raihan. "Cari siapa, Dek?" tanya Faisal mengagetkan Zahra. Cewek itu memutar kepala ke belakang, menoleh ke Faisal yang tiba-tiba muncul. Belum juga ia memberi jawaban, Raihan muncul dari belakang. Penampilannya sungguh tak bisa ditolak oleh kaum wanita. Bahkan Zahra pun dibuat terpana dengan memakai kaos warna biru lengan pendek, topi putih, dan celana olahraga panjang. Ia memamerkan ketampanannya. "Kakak, ini mau olahraga apa mau tebar pesona?" ledek Zahra, sebenarnya memuji. "Ini anak masih di sini sudah pintar gaya, apalagi kalau sekolah di luar bisa-bisa kogan," sambung Faisal, juga mengakui ketampanan adik laki-lakinya itu. "Sebenarnya Kak Faisal sama gantengnya, tapi kakak nggak bergaya sih, makanya kelihatan biasa," ujar Zahra berpendapat. "Sudah, ayo buruan, Zahra bareng sama aku," kata Raihan mengakhiri perbincangan mereka di depan garasi. "Enggak, aku sudah janjian sama Mariska sama Hana," tolak Zahra dengan tegas. "Kakak sama Kak Faisal aja, kan sama-sama cowok," imbuhnya. "Ngomong-ngomong, kalian ini nggak pamit dulu sama mama?" tegur Faisal tiba-tiba. "Iya juga," seru Zahra. "Ayo pamit dulu," ajak Raihan dan menyeret tangan Zahra. Dengan terpaksa Zahra menjadi buntut Raihan. Faisal sendiri berjalan di belakang mereka. "Mama lagi yoga," seru Faisal dari belakang memberitahu. Padahal kedua adiknya juga sudah hafal dengan aktivitas pagi sang mama. Hanya 2 meter dari ruang olahraga, Raihan dan Zahra kompak menghentikan langkah kaki. Sengaja ia menunggu Faisal yang jalannya agak lelet. Memang sengaja dibuat lelet oleh laki-laki itu. "Kalian ini," tegurnya saat sudah berdiri di hadapan Raihan dan Zahra.
Bersama-sama ketiganya melangkah hendak berpamitan pada Ibu Hazlina. Namun tiba-tiba saja sebuah pemandangan menyentak mata mereka bertiga. Apa itu? Sebuah adegan orang dewasa diperagakan oleh kedua orang tua mereka. Entah kapan turunnya Pak Fadil, tahu-tahu sudah berada di bawah, memeluk mesra sang istri dan mendaratkan ciuman hangat yang disambut panas oleh Ibu Hazlina. Sontak tangan Faisal menarik Zahra, menutup matanya yang masih ranum agar tidak terpengaruh. Raihan sendiri malah tertunduk sambil tersipu. Sisi lain papa yang super tegas, panas juga ternyata, batinnya bergumam. Setelah berbisik juga menyambar tangan Raihan, Faisal menyeret mereka berdua kabur dari sana. Kendati masih nampak kaget, mereka bertiga berjalan keluar. Tidak ada kata keluar dari mulut mereka hingga mencapai sepeda yang sudah siap meluncur. "Zahra, ayo bersepeda sama kakak aja, kamu kan gak mahir bersepedanya," ujar Raihan masih belum menyerah. "Sorry, aku sudah janjian, kakak mana boleh maksa gitu," jawabnya menolak. Agar tak terus didesak bersama, dengan sengaja Zahra mendorong sepedanya meninggalkan mereka berdua. Kemudian mengayuh sepeda itu menerobos pagar rumah yang sudah terbuka. "Sudahlah, Zahra kan punya perkumpulan sendiri," tegur Faisal. Apa kakak ikut aku?" balasnya dengan bertanya. "Ya enggak lah, aku bersepeda sendiri, gak mungkin kan kumpul sama bocah," jawab Faisal meledek. Kemudian melangkah lebih dulu. Mendengar ledekan itu, gigi Raihan mengatup, ingin membalas, sayang tak memiliki kesempatan juga. Detik berikutnya, setelah meledek, Faisal meninggalkan Raihan yang bahkan tak mampu melangkah. Hanya memperhatikan kedua saudara menghilang di balik pintu pagar rumah dengan kesal. Pertama, yang membuat kesal tentu karena tidak sesuai rencana. Zahra menolak mentah-mentah ajakannya. Kedua, campur tangan Faisal sehingga Zahra memiliki taring melawan serta mengabaikan. Benar-benar gak sesuai sama rencana semula, umpatnya saat sudah kembali normal. Dengan kesal ia mengayuh sepeda melewati pagar rumah. Zahra sendiri sudah keluar dari kompleks perumahan. Di pinggir jalan ia berhenti menepi, menunggu jalan sepi untuk menyeberang. Tak disangka Dimas yang memang bertetangga, hanya beda blok, tiba-tiba saja datang memepet. "Pagi Zahra," sapanya dengan nada lembut dan terkesan akrab. "Pagi juga," balas Zahra agak tak berselera. "Mana Raihan? Kok kamu bersepeda sendiri?" tanyanya mengajak bicara Zahra yang tak berminat. "Masih di belakang," jawabnya singkat. "Oh, kamu mau kemana?" tanya Dimas masih ulet meladeni respon Zahra yang tak sehangat dirinya. "Mau jemput Mariska," jawab Zahra sambil menoleh ke jalan, memastikan jalanan longgar. "Ayo aku bantu nyebrang, kebetulan aku juga mau nyebrang," ujar Dimas menawarkan diri. Zahra tidak menyahut, ia memilih diam saja. Diamnya Zahra, Dimas anggap persetujuan. Sebenarnya Zahra sendiri tidak terbiasa bersepeda, apalagi di jalanan yang cukup ramai seperti jalan di luar kompleks perumahan mereka dan harus menyeberang pula. "Ayo Zahra, mumpung masih jauh," seru Dimas dan mengayuh sepedanya menyeberang jalan. Dengan patuh Zahra mengikuti cowok itu, kendati hatinya tak menginginkan. "Makasih," ucap Zahra tidak lupa berbalas budi. "Santai saja, katanya mau jemput Mariska. Sudah sana, hati-hati bersepedanya," kata Dimas, upaya memikat hati Zahra dengan bersikap baik pada cewek itu. "Duluan ya," seru Zahra, kemudian mengayuh sepedanya berlalu dari hadapan Dimas secepat mungkin. Ya, bertemu dengan anak itu cukup menghilangkan gairah Zahra. Di depan pagar rumah, Mariska sudah standby menunggu kedatangan Zahra. Pagi itu ia memakai kaos warna biru, sama dengan Raihan yang juga memakai kaos warna biru. Namun Mariska memilih lengan panjang, yang menjadi alasan tentu ia tidak ingin kulitnya menjadi belang. Rambut panjangnya dikuncir satu, sama dengan Mariska. Zahra juga menguncir rambutnya. Tiga cewek itu hanya mengenakan kerudung sewaktu di sekolah, itu juga karena diwajibkan. Tak sabar, Mariska langsung mengayuh sepeda, manakala melihat kemunculan Zahra dari jauh. Begitulah bawaan Mariska, lugas dan kurang mampu mengontrol kesabaran. "Kok lama?"
keluhnya begitu mencapai Zahra. "Lama apanya? Aku nih tepat waktu pas keluar dari rumah," sahut Zahra tidak terima. "Ayo buruan, Hana pasti sudah nungguin kita," ujar Mariska. Beriringan mereka mengayuh sepeda keluar dari kompleks perumahan Mariska yang masih satu kawasan dengan tempat tinggal Zahra. Rumah Hana berbeda wilayah, setidaknya mereka harus mengayuh sepeda paling tidak sekitar seperempat jam lamanya untuk bisa mencapai kompleks perumahan itu. Tentu dengan gaya mereka bersepeda, gaya masih kaku dan tidak berani mengebut apalagi ugal. "Capek juga," seru Zahra manakala mereka berdua sudah tiba di depan rumah Hana. "Kok masih belum siap itu anak?" seru Mariska sambil mengintip ke dalam pagar rumah Hana. "Zahra, coba kamu telepon itu anak," perintah Mariska tak sabar. "Iya Nona," sahut Zahra. Detik berikutnya ia keluarkan ponsel dari saku celana, menghubungi nomor kontak Hana. Syukurlah tidak butuh waktu menunggu. Panggilan itu langsung diangkat oleh Hana. "Kalian sudah di depan rumah?" tanyanya. "Iya, buruan Mariska sudah sangar ini mukanya," ucap Zahra mendesak. "Sorry, tadi aku sudah ngeluarin sepeda tapi malah sakit perut," ungkap Hana memberitahu. Setelah panggilan diakhiri, segera cewek itu turun ke lantai 1. Ia singgah ke dapur, pamit pada ibunya yang sudah menyibukkan diri. "Hati-hati sayang," balas ibu Hana dari dapur. Dengan kekuatan maksimal, Hana mendorong sepeda mencapai pagar rumah. Mendapati pagar rumah masih tertutup rapat, terpaksa ia menarik sepeda. Mendorong pagar itu secukupnya ia keluar. "Ayo buruan," seru Mariska. Kala Hana sudah menutup kembali pagar rumah dan menuntun sepedanya. "Iya komandan, galak amat ya," cibir Hana membalas teguran Mariska. "Kemana ini?" imbuhnya bertanya. Kebetulan Hana tidak mengerti rute mereka bersepeda. "Ke taman kota aja, pasti di sana rame pas akhir pekan gini," usul Mariska yang langsung diterima oleh Hana. Tapi tidak dengan Zahra. Wanita itu tidak memberikan jawaban, namun tidak berani mengajukan usul. Apa yang membuat ia tidak berani? Tentu karena Zahra menyadari tempat Kabir bekerja tidaklah dekat dan mereka bertiga belum terbiasa bersepeda jauh. Juga tidak mahir dan tidak memiliki pengalaman bersepeda di jalanan yang ramai, apalagi jalan utama. Dengan terpaksa, ia mengikuti suara terbanyak, bersepeda menuju taman kota. Di hati ia berharap Kabir juga bersepeda dan siapa tahu bertemu dengan cowok itu di taman kota. "Mungkin sekali-kali aku tidak harus merepotkan mereka berdua," ucap batin Zahra. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.